kebajikan. Sebelum kita mulai kawan-kawan, tolong diketikkan angka 1, apakah suara saya jelas, 86 terkopi manis. Ketik angka 1 ya di chatnya ya, biar saya tahu. Oke, saya ucapkan selamat malam kepada kita semua. Ada Sahara, Armansyah, Pak Fajar, Margono, Pak Uli, Safri, Lina, dan semua peserta yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya. Anda adalah orang-orang yang terbaik yang sudah menginvestasikan waktunya pada malam hari ini. Malam hari makan soto, nikmat rasanya tanpa ajinomoto. Wajah cantik dan ganteng enak difoto. Perkenalkan kawan-kawan, nama saya Yakin Ermanto. Biasanya ketika saya memberikan pelatihan selalu saya katakan apa kabar malam hari ini. Rekan-rekan menjawabnya hari ini saya sehat dan terhindar dari virus corona. Oh yes baby. Baik kawan-kawan sekalian, sebelum kita mulai, tolong juga saya dibantu untuk dituliskan di dalam chat Zoom apa tujuan kawan-kawan mengikuti webinar ISO 22000 ini. Silakan kawan-kawan, saya tunggu. Apa tujuan kawan-kawan mengikuti pelatihan webinar ini? Silakan. Baik, ada yang mengatakan ingin menambah wawasan tentang keamanan pangan, menambah pengetahuan, dan lain sebagainya. Baik, apapun nanti tujuan kawan-kawan mengikuti pelatihan ini, yang paling terpenting adalah implementasi ya. Karena yang namanya kalau kita mengikuti pelatihan, kalau hanya untuk cari-cari sertifikat, ya jangan kawan-kawan ya. Tapi nanti setelah Anda dapat sertifikat, Anda harus bisa mengimplementasikan di tempat kerjanya masing-masing. Seseorang yang memegang prinsip akan berhasil memilih metodenya dengan baik. Seseorang yang mencoba-coba metode tapi mengabaikan prinsip akan menemui masalah. Itu kata Ralph Waldo Emerson. Baik, kita akan mulai dengan ISO 22000. Apa itu ISO 22000? Ini adalah Food Safety Management System. Yang namanya Food Safety Management System itu terkait mengenai keamanan pangan, kawan-kawan. Bukan keselamatan ya, tapi keamanan. Kalau keselamatan kerja itu ISO-nya 45001 versi 2018. Nah, apa tujuan kita mengikuti pelatihan ini? Seperti yang tadi saya tanyakan kepada kawan-kawan. Yang pertama, apa perubahan dari ISO yang versi 2005 dengan ISO yang versi terbaru sekarang, 2018? Dan apa juga persyaratan yang ada di dalamnya? Bagaimana cara kita mengimplementasinya? Itulah tujuan kita, kawan-kawan. Di luar daripada itu, mohon maaf, saya tidak bisa memberikannya. Karena inilah tujuan kita mengikuti webinar ini. Oke, kita mulai dengan jas merah. Kawan-kawan, sebelum mempelajari mengenai ISO 22000, ISO apa yang pernah Anda pelajari? Saya ingin tahu dulu, kawan-kawan. Jenis ISO apa yang sudah pernah Anda pelajari? Silakan di chat di dalam chat Zoom-nya. Jenis ISO apa saja yang pernah Anda pelajari? Silakan di chat ya kawan-kawan ya. ISO apa saja yang pernah Anda pelajari? Belum ada kawan-kawan yang mempelajari ISO selain 22000 di sini?
Baik, ada yang mengatakan ISO 45001, ISO 14001. Oke. Kalau begitu, apa itu ISO yang kawan-kawan pelajari itu? Kita mulai dengan jas merah ya. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Kata Presiden kita yang pertama, Bapak Insinyur Soekarno. Bahwa ISO ini dia berdiri di Jenewa, Switzerland. Beranggotakan kurang lebih 164 negara. Jadi kalau kawan-kawan nanti buka di www.iso.org, maka kawan-kawan akan mendapatkan informasi lebih lengkap terkait mengenai ISO. ISO ini dia berasal dari bahasa Yunani, isos, yang artinya setara, equal. Ada di sini yang sarjana teknik, kalau saya katakan isotermal, isobar, apanya yang sama kawan-kawan? Isotermal dan isobar, itu apanya yang sama? Isobar, berarti tekanannya yang sama ya. Kalau isotermal, berarti yang sama adalah temperaturnya. ISO ini bersifat volunteer, kawan-kawan. Yang namanya volunteer itu sukarela. Sukarela, tapi ujung-ujungnya dipaksa. Contoh, kawan-kawan, seorang pengusaha, lalu mau mengekspor bahan baku ataupun produk jadinya ke luar negeri. Apakah orang luar negeri tahu itu apa BPOM? Atau di luar itu namanya FDA, Food Drug Administration. Kalau di kita BPOM ya, Badan Penyelenggara Obat Makanan. Tahu nggak mereka kawan-kawan? Nggak tahu ya. Yang tahu itu mereka adalah ISO 22.000, 45.001, 9.001. Maka ketika nanti Anda mau ekspansi ke luar negeri, mereka itu meminta adanya standar internasional. Salah satunya ISO ini. Maka ISO ini levelnya bukan nasional kawan-kawan, tetapi internasional. Ada matahari, tandanya siang. Ada malam, tandanya bulan. Ada petir atau kilat, tanda apa kawan-kawan? Ada petir atau kilat, tanda? Ada petir atau kilat, tanda apa kawan-kawan? Tanda lagi ngecas handphone ya. Jadi kalau Anda lagi ngecas handphone, ada tanda petir atau tanda kilat di handphone Anda ya kawan-kawan ya. Nah kemudian kita lanjut lagi. Jadi apa kepanjangan dari ISO? Coba diberikan jawabannya, A, B, atau C. Apa itu kepanjangan dari ISO? Jangan ada yang bilang istri sudah oke ya. A, B, atau C. Jadi kawan-kawan, kita tadi sudah belajar mengenai jas merahnya ya. Nah, kalau ISO itu kan tadi saya bilang berasal dari bahasa Yunani. Isotermal, isobar, tekanannya sama. Jadi ada dulu negara-negara yang mengadopsi ISO ini menurut bahasa negaranya masing-masing. Contohnya UK yang kita kenal dengan England ya. Inggris, walaupun dia sudah kalah, nggak masuk dia final Piala Dunia ya, tapi Anda jangan menyesal. Nah,
Dia menggunakan kata International Organization for Standardization. Kemudian Prancis. Nah, siapa di sini yang skuadnya Prancis ya? Menggunakan istilah Organization Internationale de Normalisation. Maka komite tekniknya ini bingung. Kok masing-masing negara ini membuat ya namanya masing-masing pakai negara, bahasa negaranya. Maka komite tekniknya yang disebut dengan IOS pada saat itu mengambil sebuah nama. Diambillah namanya ISO. Jadi ISO itu kawan-kawan bukan sebuah kepanjangan. Tidak ada kepanjangannya. Dia itu sebuah nama. ISO untuk makanan 22.000 versi 2018. ISO untuk K3 45.001. ISO untuk lingkungan 14.001. Jadi kalau Anda sering membaca di Google, dibuat kepanjangannya, pada hakikatnya dia tidak ada kepanjangan, tapi sebuah nama. Nama yang diberikan pada sebuah standar. Jelas ya kan ya? Jadi mengapa kita perlu membangun sistem manajemen yang terpadu? Karena perkembangan industri kan kawan, ada industri makanan, minyak, pembangkit, itu membutuhkan sistem. Apa itu sistem kawan? Sistem adalah panduan yang digunakan oleh perusahaan kita untuk meminimalisir terjadinya kesalahan. Maka kita punya namanya SOP. Apa kepanjangan dari SOP kawan? Standar Operating Procedure. Gitu ya. Kalau SOP itu dibaca apa kawan? SOP. Kalau dibalik jadi tumpah. Ya, tumpahlah ke mulut kita masing-masing ya. Maksudnya minum dulu kawan-kawan ya, biar jangan tegang-tegang kali. Oke? Nah, kemudian manajemen yang baik merupakan kunci sukses dalam penerapan sistem manajemen di tempat kerja kita. Maka, kenapa setiap perusahaan membutuhkan sistem manajemen? Karena pertumbuhan dan perkembangan industri membutuhkan yang namanya kualitas yang terbaik. Inilah sistem, kawan-kawan. Jadi 3 hal yang harus ada dalam suatu sistem. 1, kebijakan. Apa itu kebijakan? Boleh nggak saya masuk kerja jam 10 pagi, pulangnya jam 11 pagi di perusahaan kawan-kawan? Nggak bisa, kawan-kawan. Langsung Anda dinyanyikan sebuah lagu. Apa lagunya? Satu kali kau sakiti hati ini, masih ku maafkan. Tapi jangan kau coba 3 kali, ku tenggelamkan kamu ke laut. Artinya kebijakan itu ada do and don't. Ada yang boleh dan ada yang tidak boleh dilakukan, kawan-kawan. Sasarannya apa? Ketika kita berbicara mengenai suatu ISO, pahami tujuannya, kawan-kawan. Jadi tujuan dari ISO 22000 ini menjamin insurance bahwa produk kita itu aman. Bukan hanya aman saja, sehat, kawan-kawan. Dan yang terakhir, bermutu. Apa kepanjangan bermutu, kawan-kawan? Apa kepanjangan bermutu? Pak Yakin adalah trainer bermutu. Apa itu bermutu? Bermuka tua. Jangan kawan-kawan buat saya ya bermuka tua ya. Sudah Anda angkat saya, Anda jatuhkan lagi. Jangan ya kawan-kawan ya. Tapi bilanglah, Pak Yakin adalah trainer yang profesional. Itu mantap itu ya. Kemudian ada namanya proses bisnis. Yang nama ISO 22000 ini bisnis prosesnya apa kawan-kawan? Bisa di perusahaan food and beverage, makanan. Atau perusahaan catering. Atau kita punya perusahaan tetapi tinggal di remote area. Kawan-kawan tahu nggak jam berapa dimasak kita punya makanan kalau kita tinggal di remote area? Yang dimasak di mess hall kita itu. Jam 1 subuh, kawan-kawan. Makannya jam berapa saya? Jam 4 subuh. Dari jam 1 subuh, baru saya makan jam 4. Kalau nggak diperhatikan temperaturnya, panasnya, maka saya nanti akan kena yang namanya bakteri. Bakterinya ada 3. E. coli, Salmonella, Staphylococcus. Kalau Anda kena E. coli, Anda mengalami yang namanya outbreak. Apa itu outbreak? Berak darah. Itulah yang tidak diperbolehkan ketika nanti kita kerja di remote area.
asal-asalan kita punya makanan. Maka kontraktornya juga harus sudah punya sertifikasi ISO 22000. Maka apa 10 persyaratan dari ISO 22000 ini kan? Versi 2018. Apa itu ISO 22000? Nggak lain nggak bukan dia berbicara mengenai sistem manajemen keamanan pangan. Kalau saya singkat SMKP ya, tapi bukan sistem manajemen keselamatan pertambangan. Nah, itu beda lagi. Ini sistem manajemen keamanan pangan. Apa tujuannya tadi saya katakan kan? Ada 3. Produk kita aman, sehat, bermutu. Bermutu itu siapa? Dikonsumsi oleh konsumen kita. Itulah tujuan dari ISO 22000 versi 2018. BPJS kawan-kawan sampai sini? Tahu kepanjangan BPJS kawan-kawan? Apa kepanjangan BPJS? Bayar pakai jempol saja. Kan gitu ya? Artinya oke kawan-kawan. Nah, jadi ISO 22000 ini kawan-kawan, berdasarkan Kodeks Alimentarus, dia harus ada insurance. Tahu kawan-kawan insurance? Jaminan. Kalau Anda membeli sesuatu produk, contohnya handphone Xiaomi, kalau tidak ada jaminan, insurance yang mau nggak Anda membeli? Yang nggak mau lah kawan-kawan. Yang namanya konsumen itu pasti mencari jaminan. Nah, kalau di industri pangan, dia dituliskan dalam intended use. Apa itu intended use? Intended use. Intended use itu ada artinya prasyarat. Contoh, kalau Anda punya produk susu, di produk susu itu Anda tuliskan intended use-nya apa kan? Susu ini tidak boleh diminum oleh bayi yang di bawah umur 5 tahun. Nah, kalau ada nanti bayi meminum produk susu Anda itu, keracunan dia, itu nggak salah kawan-kawan. Nggak salah si produsennya. Karena si dia sudah membuatkan daftar syaratnya. Namanya intended use. BPJS sampai di sini kan kawan sekalian? Oke, Pak. Ya? Oke. Kemudian lanjut lagi. Sesi diskusi ya kawan-kawan ya. Coba diberikan jawabannya. Bisa melalui chat, bisa langsung dibuka suaranya. Kawan-kawan sekalian yang saya hormati. Apakah produk yang sudah bersertifikasi ISO 22000 versi 2018 ini harus halal? Saya tanya dulu. Coba dijawab sebanyak-banyak di dalam chat. Apakah dia sudah sertifikasi 22000? Anda harus mengatakan dia sudah halal. Haruskah dia halal? Silakan. Saya lihat di sini ada yang mengatakan belum tentu. Tidak. Oke, saya mau bertanya kawan-kawan. Menurut saya belum tentu Pak. Hanya di Indonesia. Iya Pak, tergantung. Oke. Coba kawan-kawan berikan dulu alasannya. Apa alasannya? Kenapa produk yang sudah bersertifikasi ISO 22000 itu nggak harus halal? Kawan-kawan bilang tidak. Kenapa? Coba berikan jawabannya dulu. Kita akan memberikan jawaban yes or no, berarti ada reasonnya, ada alasannya. Ada samplingnya, data pendukungnya. Nggak boleh sembarangan kita menyatakan sebuah standar ya kawan-kawan, apalagi kawan-kawan profesional. Nggak bisa bilang, oh Pak berdasarkan pengalaman saya. Nggak ada itu, pengalaman orang beda-beda. Oke, ada mengatakan dari Sahara Zafira. ISO itu internasional, halal itu MUI. Beda instansi, BPJS. Gitu ya kawan-kawan ya. Coba kita buatkan analoginya. Kawan-kawan di sini, ini ya, whisky ya. Tahu whisky ya, ini adalah minuman yang banyak disukai oleh negara barat sana. Kenapa disukai oleh negara barat? Karena memang negara mereka itu cuacanya dingin. Mereka membutuhkan minuman untuk penghangat tubuh. Beda dengan orang Indonesia, cuacanya panas, minumannya minuman keras. Ya, jadilah yang namanya begal jadinya kawan-kawan ya. Whisky ini kawan-kawan, apakah ini halal? Oh tidak kawan-kawan, siapa bilang halal ini? Tetapi kenapa dia mendapatkan sertifikasi
Ada 2 malahan sertifikasinya. HACCP, Hazard Analysis Critical Control Point, dengan ISO 22000. Kenapa kawan-kawan? Padahal dia nggak produk halal. Artinya bahwa setiap yang namanya produk yang sudah disertifikasi ISO 22000 itu bukan menjamin dia halal atau tidak. BPJS ya kawan-kawan ya. Madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Kalaulah jodoh di tangan titik di tangan siapa kawan-kawan? Ada yang tahu? Ada yang menjawab? Di tangan? Oke, mantap ya kawan-kawan ya. Jadi kalau yang mengatakan nanti di tangan Tuhan, berarti dia masih coba diketik angka 1 kawan-kawan. Karena ada warning information di slide saya, your connection unstable katanya. Apakah suara saya jelas? Coba dikasih chat, apakah suara saya jelas kawan-kawan? Apakah suara saya jelas kawan-kawan sekalian? 86 terkopi manis. Coba diketikkan di angka 1 di chatnya. Suara saya jelas? Oke, mohon maaf ya. Tadi ini ada sedikit itil sinyal saya. Itil, tahu kawan-kawan itil? Apa kepanjangan itil? Hilang-hilang timbul ya. Jadi mohon maaf, tadi sinyalnya agak itil ya. Jadi nanti tolong kawan-kawan kalau suara saya tiba-tiba putus, langsung di chat ya. Biar saya langsung ganti sinyal. Jadi ISO 22000 ini kawan-kawan, ini adalah versi yang pertamanya tahun 2005. Ya. Kemudian tahun 2016 ada pengajuan draftnya untuk dirubah, untuk direvisi, tapi tidak langsung di ACC kawan-kawan. Maka tahun 2017 bagian draft internasional standar itu sudah memberikan lampu hijau. Lalu Februari 2018 final draftnya di ACC. Maka 5 Juni muncullah ISO 22000 versi 2018. Jadi dipublikasikan 5 Juni kan, tahun 2018. Jelaskan kan? Madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu, kalaulah jodoh di tangan titik di tangan siapa kawan-kawan? Tadi kan nggak ada yang menjawab ya karena sinyal saya itil tadi. Di tangan, ada yang tahu? Ketangkap basah dia. Di tangan saya Pak Uli Septiani. Berarti dia ini statusnya lagi jomblo. Ya, ini siapa yang lagi jomblo langsung daftar sama Uli Septiani ya. Kalau yang diam-diam ini sudah punya istri nih semua nih, sudah punya pasangan ya. Jadi jangan coba-coba lagi nambah, oke? BPJS bisa kita lanjut 86 terkopi manis. Lanjut ya. Maka Juni 2018 sampai dengan 2021 itu sudah dikasih lampu hijau kepada semua perusahaan yang mau menerapkan ISO 22000 kan. Pak Fajar Rizky, suara saya jelas nggak diterima sama kawan-kawan ini? Saat ini aman Pak, jelas suaranya. Oke, mantap.
Kalau begitu, saya minta dong satu orang memberikan jawaban terbaiknya. Mengapa lembaga internasional, IOS ya, bukan ISO, IOS. Lembaganya, komite tekniknya namanya IOS. Mengeluarkan ISO 22000. Kenapa yang enggak versi yang lama itu aja dipakai terus? Kenapa dia harus buka versi yang 2018? Ada yang bisa berikan jawaban kan? Kalau malu-malu, nggak apa-apa, di chat aja, di chat. Kenapa mengeluarkan ISO 22000 versi 2018? Oke, yang mantap ini jawabannya ya. Ada jawaban dari Uli Septiani. Ini mantap ini. Karena mengikuti perkembangan zaman dari keamanan pangan. Benar kawan-kawan ya? Jadi banyak sekali kasus-kasus sekarang ini berupa keracunan makanan. Jangankan keracunan makanan. Apa yang viral 1 bulan yang lalu kawan-kawan? Menurut kawan-kawan, apa yang viral 1 bulan yang lalu? Terkait mengenai keamanan pangan. Ada yang viral enggak? Ini berdasarkan data 2014, ada sekitar 85 meninggal dunia. 2015 juga ada keracunan dan akibatnya mengakibatkan kematian, fatality. Akibatnya banyak sekali kasus-kasus keracunan makanan. Apa yang viral 1 bulan yang lalu, kawan-kawan? Coba kasih tahu dulu, apa yang viral? Iya, sakit ginjal akut pada anak. Benar kan, kawan? Ya, jadi istri saya pada saat itu tidak mau membeli obat-obatan yang dari apotik. Apa itu obat-obat kayak minuman sirup itu ya, obat batu itu. Karena takut, kawan-kawan. Karena viral, banyak anak-anak yang mengalami gangguan ginjal. Itu kan heboh, kawan-kawan. Banyak yang mengalami sakit penyakit. Yang dirugikan siapa, kawan-kawan? Ya konsumen. Kemudian apalagi? Karena ada kerusakan dari bahan pangan. Cabai yang sudah, ya Anda tahu sendirilah, yang busuk masih tetap diperdagangkan. Kemudian makanan-makanan yang sudah expire masih diperdagangkan. Sehingga kerusakan-kerusakan bahan pangan selama pasca panen itu sudah dijual belikan yang mengakibatkan keracunan. Contohnya ada telur, udang, daging, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada yang namanya food supply chain atau rantai pasok pangan. Saya mau tanya kawan-kawan, ISO 22000 ini apakah hanya dipakai oleh perusahaan makanan saja? Coba diberikan jawaban terbaiknya. Apakah ISO 22000 versi 2018 hanya diperuntukkan untuk perusahaan food and beverage saja? Perusahaan makanan saja menurut kawan-kawan? Silakan di chat ya. Oke kawan-kawan. Kawan-kawan lihat ini, ada namanya rantai pasok pangan, food supply chain. Ketika Anda punya
produk. Produk Anda itu, siapa yang mendistribusikan, kan? Kan perusahaan distributor. Kemudian, siapa yang packagingnya? Perusahaan packaging. Dan siapa yang mengirimnya? Perusahaan ekspedisi. Ya, kan ya? Nah, kemudian, ada packagingnya. Apakah packaging ekspedisi yang berhubungan dengan produk Anda tidak menerapkan ISO 22000? Oh, jangan salah, kan? Mereka wajib menerapkan ISO 22000. Contoh, Anda punya produk susu beruang. Saya tanya, susu beruang ini ada produknya, botol kalengannya itu. Botol kalengannya itu termasuk nggak itu bagian dari keamanan pangan? Kalengnya itu, kan, kalengnya. Termasuk. Bayangkan kalau ada di situ bakteri dikonsumsi sama konsumen Anda, ya mengalami gangguan. Maka perusahaan distributor bagian penyimpanan, perusahaan ekspedisi untuk mengirimkan, mengangkut menggunakan kendaraan, sampai perusahaan packaging wajib juga menerapkan ISO 22000. Nah, contoh kasusnya ini, kan, tahun 2016, sengketa kaki kata. Ini saya nggak usah sebutkan nama perusahaannya, ya. Anda sendiri tahu nih, nama susunya. Jadi di Bandung pada saat itu tahun 2016, orang tua korban melapor bahwa anaknya merasa keracunan ketika minum susu ini. Tetapi ketika dilakukan justifikasi dengan bagian BPOM, itu bukan kaki kata, tetapi lemak susu yang membentuk seperti kaki kata. Nah, bayangkan kalau misalnya Anda punya perusahaan susu begini, ternyata benar itu produk Anda berisi kaki kata. Maka nanti Anda akan berurusan dengan kepolisian. Oke, ya? Maka ada yang namanya PDCA. Keunikan dari ISO 22000, dia punya 2 PDCA. Tapi sebelum saya jelaskan, apa itu kepanjangan dari PDCA? Ada yang tahu nggak? PDCA kepanjangan dari PDCA. Ada yang tahu, kan? Plan, do, check, action, Pak. Plan, do, cuekin aja. Plan, do, cancel again. Plan, do, cari-cari alasan. Plan, do, check, apologize. Ujung-ujungnya minta maaf. Plan, do, check, action, Pak. Tetapi yang benarnya, di dalam siklus 4, 5, 6. Do-nya 8, check-nya 9, action-nya 10. Jadi, saya ingatkan lagi, kan? ISO 22000 inilah yang memiliki 2 PDCA. Apakah suara saya masih putus-putus, kan? Pak Fajar, apakah suara putus-putus? Jelas, Pak. Sangat jelas. Oke, jelas, ya. Jadi 2 PDCA. PDCA-nya ISO 22000 dan ISO 9001, kan? Ya, jadi dia punya 2 ISO, 9001 dan 22000. Jelas sampai sini, kan? Oke, kita mulai. ISO 22000 versi 2018, dia punya 3 standar. Apa standarnya? Yang pertama, ISO 9001 versi 2015, kan? Dia berbicara mengenai mutu. Yang kedua, ada namanya HACCP, Hazard Analysis Critical Control Point. Yang ketiga, namanya GMP, Good Manufacturing Practices. Ketiga ini ada di dalam standar ISO 22000. Jadi, apa beda antara ISO 22000 versi 2005 dengan 2018? Kalau yang versi 2005, dia tidak mengadopsi Annex Excel. Apa itu Annex Excel, kan?
tidak mengadopsi ISO yang sekarang kita pakai ini untuk 10 persyaratan. Ruang lingkup, acuan normatif, istilah, konteks organisasi yang saya singkat dengan REI, kepedean oper ekspresi. Itu cara mengingatnya kan. R, ruang lingkup, A, acuan normatif, I, istilah definisi. KO, konteks organisasi. K-nya kepemimpinan. P-nya perencanaan. Dan Ya, mohon maaf rekan-rekan semua, mungkin dari pemateri kita Pak Yakin ada terkendala sinyal. Untuk itu mungkin kita tunggu beberapa saat sampai Pak Yakin dapat berjoin kembali dengan kita di room meeting kali ini. apakah suara saya masih putus-putus kawan-kawan? 86 terkopi manis. Sudah jelas Pak suaranya? Ya. Mohon maaf ya, tadi ada sedikit lagi gangguan sinyal. Memang kalau hari Sabtu ini sinyalnya ya. Karena apa ya, sehingga nggak tahu juga. Karena weekend juga ini banyak yang healing ya. Banyak yang di rumah sehingga banyak menggunakan. Sehingga sedikit sinyalnya terganggu. Baik kawan-kawan sekalian, klausa keempat. Kita masuk ke klausa keempat, konteks organisasi. Dalam ISO 22000 ada 4 yang harus diketahui terkait konteks organisasi. Pertama, apa itu dulu konteks kawan-kawan? Apakah suara saya masih putus-putus kawan-kawan? 86 terkopi manis. Oke, Terkopi, Pak. saya sudah ganti sinyal ya. Ini sinyalnya kalau putus-putus lagi berarti kurang rezeki saya. Sinyalnya sudah saya pasang 2. Kalau dia masih putus-putus saya nggak tahu lagi. Oke kawan-kawan, kita mulai dengan konteks. Apa itu konteks? Ketika kita bicara mengenai konteks organisasi, ini adalah tantangan, harapan, gambaran besar, strategi, kepentingan, solusi, sampai nanti kebutuhan kawan-kawan. Jadi kalau nanti ada atasan Anda mengatakan, rekan-rekan sekalian, kita harus mengetahui kebutuhan, kepentingan dari organisasi kita. Maka atasan Anda itu sedang berbicara mengenai konteks organisasi kawan-kawan. Jadi di dalam klausa 41 ini, klausa 4 ini, kita diminta untuk mengidentifikasi
isu internal dan eksternal di bidang makanan, keamanan pangan. Caranya dengan menggunakan SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, and Threat. Kekuatan, contoh, perusahaan kami memiliki kompeten tenaga kerja di bidang keamanan pangannya. Itulah kekuatan di perusahaan kami. Nah, contoh begitu ya kawan-kawan ya. Nah, ada strength, ada juga weakness-nya. Apa kelemahan dari perusahaan Anda terkait mengenai makanan? Satu, perusahaan kami belum memiliki standar internasional ISO 22000. Perusahaan kami belum memiliki adanya GN. Perusahaan kami belum memiliki sertifikasi terkait mengenai HACCP. Nah, sekarang coba kawan-kawan buat dulu. Isu internal berhubungan dengan strength dan weakness yang ada kaitannya dengan makanan. Silakan kawan-kawan, di chat ya. Strength, kekuatan kita apa di bidang keamanan pangan? Jelas maksud saya kawan-kawan? Coba buatkan di dalam chat Zoom, apa kekuatan kawan-kawan dalam keamanan pangan? Kekuatannya, dan apa kelemahannya? Silakan. Tolong diketikkan angka 1 kalau suara saya jelas ya kawan-kawan ya. Oke, silakan kawan-kawan. Ketikkan apa kekuatan dan kelemahan perusahaan kawan-kawan di bidang keamanan pangan. Kekuatan dan kelemahannya, silakan. Ada yang bisa kawan-kawan? Kekuatan dan kelemahan perusahaan Anda di bidang keamanan pangan. Apa kekuatannya, isu internalnya, strength-nya. Apa juga weakness-nya? Silakan. Ayo kawan-kawan, ada yang bisa? Kekuatan di perusahaan Anda terkait keamanan pangan. Tidak ada? Masa tidak ada satupun yang bisa? Silakan kawan-kawan. Kekuatan Anda dalam keamanan pangan. Ada yang bisa mencoba satu orang? Silakan dibuka suaranya kawan-kawan. Silakan. Satu orang. Kekuatan di bidang keamanan pangan. Kekuatan Anda di perusahaannya. Tidak ada kawan-kawan yang bisa membuatkan kekuatan. Nanti kalau Anda diwawancarai kan pertanyaan dari HRD-nya akan bilang apa kekuatan dan kelemahan Anda. Masa kita nggak tahu kekuatan perusahaan kita? Misalnya perusahaan
kita memiliki sistem manajemen limbah yang bagus. Kan kalau limbah yang bagus itu kan berpengaruh nanti dengan produk Anda kan. Bayangkan kalau misalnya di sebelahnya ada limbah-limbah Oke ya. Kemudian kita masuk klausa kelima. Ini leadership alias kepemimpinan. Nah, di dalam komitmen manajemen terkait mengenai keamanan pangan, maka perusahaan Anda harus membuatkan kebijakan keamanan pangan, kawan-kawan. Ini harus disampaikan, dipromosikan kepada semua divisi yang ada di tempat kerja, kawan-kawan. Jadi yang namanya keamanan pangan ini bukan hanya tanggung jawab orang akuisisi atau bagian keamanan pangan produksi, tapi juga manajemen. Maka salah satu yang harus Anda ketahui, isi dalam kebijakan keamanan pangan ada 3. Ada 3 yang harus ada. 1, produk Anda aman, sehat, bermutu. Itu dulu. Yang kedua, mematuhi peraturan perundang-undangan terkait keamanan pangan. Yang ketiga, adanya peningkatan terkait mengenai sistem manajemen keamanan pangan. Jelas sampai di sini kan, kawan? BPJS? Pak Fajar Rizky, suara saya jelas nggak, Pak? Ini kok nggak ada respon dari peserta ini? Pak, mungkin masih malu-malu pesertanya ini. Ya, jadi kawan-kawan, jangan malu-malu ya kawan-kawan ya. Karena apa? Yang namanya di sini kita sharing. Tidak ada saya katakan Anda benar, Anda salah. Yang pertama itu adalah keberanian. Yang terpenting adalah berani mencoba. Gak usah malu-malu kawan-kawan. Oke, lanjut Pak. Mantap BPJS. Kemudian klausa ke-6. Ingat ya, klausa keempat tadi konteks organisasi, kita mengidentifikasi isu internal, isu eksternal di bidang keamanan pangan. Kemudian klausa kelima, kita mengidentifikasi tentang kepemimpinan. Klausa ke-6, perencanaan. Nah, di dalam perencanaan ini, kita bisa melakukan tindakan untuk mengatasi resiko dan peluang. Ya, yang ada di klausa 4.1 tadi, apa kekuatan dan kelemahan perusahaan kita di bidang keamanan pangan? Apa tindakan perbaikannya agar kejadian serupa jangan terulang kembali? Contohnya kan ya. Ini isu internal, adanya mesin produksi yang masih menggunakan teknologi jadul. Apa dampaknya bagi perusahaan kita? Ya, biaya maintenance meningkat kan, kawan. Itu kalau biaya maintenance meningkat, resiko atau peluang? Ya, namanya ini kawan-kawan, uang keluar ya resiko kawan-kawan. Apa penyebab resikonya itu ada bagian biaya yang keluar? Karena kurangnya pengetahuan karyawan terhadap perawatan mesin produksi. Kalau mesin produksi Anda terganggu, berarti produk kita juga akan terganggu kan, kawan. Maka dari angka 1 sampai 5, kita buat seberapa parah itu. Misalnya 1, ya sangat rendah. 2, rendah. Kalau Anda bilang 5, sangat tinggi. Maka kalau biaya maintenance ini ada di dalam mesin-mesin produksi, maka konsekuensinya adalah 5. Probability-nya, seberapa sering mesin-mesin jadul ini rusak, mempengaruhi produksi kita. 4 itu misalnya Anda kategorikan sangat sering terjadi. Maka Anda katakan 5 kali 4 sama dengan 20. 20 itu statusnya apa? Major. Maka apa pengendalian yang kawan-kawan lakukan untuk status yang major ini? Pengendalian awalnya. Pertama, kita lakukan pergantian. Mesinnya jangan lagi mesin jadul. Misalnya kita pakai mesin automatic, automation system. Kemudian yang kedua, kita berikan pelatihan terkait mengenai peralatan mesin automation kepada karyawan kita, khususnya bagian tim produksi. Itu adalah pengendalian awal.
Pengendalian akhirnya apa kan kawan? Kita lakukan inspeksi secara berkala kepada setiap mesin-mesin produksi kita. Inilah maksud dari tindakan mengatasi resiko dan peluang dalam sistem manajemen K3. Manajemen keamanan pangan. Atau yang disingkat dengan FSMS. Apa itu? Food Safety Management System. Apa beda antara anak zaman dahulu sama anak zaman sekarang kalau mau pergi sekolah, kawan-kawan? Anak zaman dahulu, Pak, Mak, saya mau pergi sekolah. Rajin-rajin nak kamu belajar. Kalau anak zaman dahulu, dia bilang begitu. Anak zaman sekarang, dia bilang, jangan lupa ya Pak, Mak, jangan lupa apa, kan? Ada yang tahu nggak? Jangan lupa di like and subscribe ya. Ujung-ujungnya adalah konten anak sekarang ya. Yuk kita buat konten dulu sebentar kan. Pu ame-ame berlalang kupu-kupu. Sarangnya kan gitu ya. Yola yola yola. Bunda Korla kan gitu ya. Anak Bunda Korla semua di sini ya kan. Atau seringkali menggunakan bahasa. Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Nah, jangan begitu ya kan ya. Itulah anak zaman sekarang. Kemudian, klausa ke-7, dukungan. Atau kalau dibuat dalam bahasa Inggrisnya, support, dukungan. Apakah materinya boleh di-share, Pak? Oh iya, boleh. Nanti akan disampaikan oleh Pak Fajar Rizky kepada kawan-kawan. Oke ya, klausa 7, dukungan. Apa dukungan yang diminta kawan-kawan? Dukungan itu bukan hanya dari sisi manusia, tapi sumber daya. Apa itu sumber daya? SDM. Kami memiliki QAQC. QAQC-nya yang berpengaruh terhadap keamanan pangan. Kami memiliki infrastruktur, mesin-mesin produksinya yang bagus dan aman. Kami memiliki lingkungan kerja. Apa lingkungan kerja contohnya, kawan-kawan? Bayangkan kalau di tempat kerja Anda di bagian produksi tidak ada pest control. Apa itu pest control? Itu bagian dari pembasmian dari hama-hama, kawan-kawan. Seperti kecoa, itu kan berpengaruh terhadap sistem manajemen keamanan pangan. Lampu, pencahayaan. Nah, kemudian bagian procurement, pengadaan. Apakah kawan-kawan menseleksi kontraktor lah kalau saya bilang ya, atau pihak penyedia eksternal, supplier, vendor. Karena dari sisi pertemanan, oh tidak kawan-kawan. Tidak diizinkan dalam ISO 22000. Mereka ini harus dilakukan seleksi. Kalau di K3 namanya Contractor Safety Management System. Kalau di dalam keamanan pangan, itu ada namanya tendering. Jadi ditenderkan kawan-kawan, diseleksi. Perusahaan ini sudah memiliki ISO 22000 enggak? GMP-nya, Good Manufacturing Practices-nya sudah dijalankan atau tidak? HACCP-nya ada atau tidak? Ada yang sekarang menggunakan BRC, British Retail Consortium-nya. Ada lagi yang menggunakan FSSC. Ya, FSCC 22000. Ya, Food Safety Schema Certification, kepanjangan dari FSCC-nya. Oke kan? Nah, kemudian yang terakhir, ada yang namanya kontrol produk dalam proses pelayanan. Apa contoh kontrol produk? Inilah yang kita bilang sistem keamanan pangan. Contohnya apa kan? Di dalam produk Anda ada barcode. Tahu ya barcode ya? Apakah kalau saya contoh ya, saya mau menyebutkan satu nama produk aja boleh ya? Saya bukan bagian marketingnya. Ada produk minuman Aqua. Di dekat produk minuman Aqua itu ada barcode-nya. Udah? Ternyata barcode dari minuman Aqua yang Anda minum itu terkonfirmasi ada bakteri di dalamnya. Dan mengakibatkan keracunan bagi konsumennya. Pertanyaan saya, apakah semua produk minuman Aqua akan ditarik dari peredaran pasar? Coba dijawab dulu kawan-kawan. Apakah ditarik semuanya?
Tidak, Pak. Kenapa tidak? Tapi kan tadi sudah terkonfirmasi ada orang yang keracunan produk. Terus gimana? Apakah ditarik semuanya? Coba berikan jawaban yang terbaiknya, kan? Ada kode produksinya, mantap ya. Jadi yang terkonfirmasi kode produksinya yang mengalami keracunan pada konsumen itu yang nanti ditarik dari depan. Alias namanya di recall. Namanya insurance. Adanya jaminan terhadap produk kita. Oke. Pak Bayu, Aryawan, mahasiswa PPS. Selain menentukan nanti ada ujinya ya. Kenal dengan istilah FIFO. First expire, first out. FIFO, first in, first out. Nah, itu adalah salah satu kontrol. Oke, kemudian klausa 8. Kita masuk ke klausa 8. Klausa 8 ini kan, apa kontrolnya? Ada di sini yang tahu kontrolnya PRP. Prerequisite program. Ada yang pernah dengar istilah PRP kan? Ada? Ada yang pernah dengar istilah traceability, mampu telusur. Itulah yang tadi Anda cerita barcode tadi. Kalau zaman saya dulu kan, ada satu produk yang terkonfirmasi ada bahaya biologi di dalamnya. Kan kita cari satu-satu dokumennya kan. Sekarang kan tidak perlu. Ada traceability-nya. Ada alatnya namanya mampu telusur. Dari barcode itu aja kan. Ketika kita tembakkan barcode itu nanti timbul di layar kita. Nggak ada lagi ceritanya nyari satu-satu dokumennya. Itu zaman saya dulu itu. Kalau ada yang terkonfirmasi satu-satu dicari sama dokonnya, dokumen kontrol. Kita pun jadi repot. Sekarang nggak ada perlu gitu kan. Traceability. Ya. Kemudian persiapan. Siaga. Dalam kondisi bahaya. Misalnya ada keracunan produk Anda. Kayak kemarin itu obat. Ada nggak dari klien atau dari customer itu bisa mengontak produsennya? Keluhan pelanggan. Ada kan? Itu yang saya katakan dari ISO 22000 ini memiliki 2 life cycle PDCA. Salah satunya adalah ISO 9001. Apa tujuan dari ISO 9001? Menciptakan produk kita yang mutu dan customer satisfaction atau memenuhi kebutuhan pelanggan. Kemudian, ini nanti PRP ya, yang saya jelaskan nanti setelah ini. Ada kontrol pengukuran dan monitoring. Kita menggunakan HACCP, Hazard Analysis Critical Control Point. Kita menggunakan verifikasi PRP, Prerequisite Program. Kita menggunakan yang namanya GMP. Contohnya, saya langsung ke contoh ya. PRP, saya langsung ke PRP. Nah ini dia. Ini PRP. Lantai. Lantai di tempat kerja Anda keras, tahan lama. Apalagi kawan-kawan, tidak ada permukaan yang bisa nanti bakteri hinggap. Mudah dibersihkan. Mudah disanitasi. Itu program untuk lantai. PRP namanya kawan-kawan. Prerequisite program. Jadi kawan-kawan, kalau kita mau mengambil semua isi klausa ISO 22000, nggak cukup 1,5 jam ya kawan-kawan ya. Saya biasa mendeliver pelatihan ini 2 hari. Ya, tapi saya kasih poin-poin pentingnya. Nah, setelah nanti Anda mendapatkan ini, harus bisa nanti melakukan internal audit ISO 22000 namanya kawan-kawan. Apalagi contoh PRP, sambungan, desain, bingkai yang ada di ruang produksi kita. Sambungan permukaannya harus bisa dibersihkan. Sambungannya bisa disanitasi. Tidak ada celah-celah untuk hinggapnya bahaya biologi, kecoak, sarang laba-laba. Nggak boleh kan kawan. Itulah
salah satu, kalau kawan-kawan masuk di perusahaan makanan, itu bagian produksinya udah sama kayak mall, kawan-kawan. Lantainya itu. Kalau bisa kita bilang bisa berkaca kita di lantainya itu. Karena menerapkan program PRP. PRP yang digunakan sekarang berapa, Pak? ISO TS namanya, Technical Specification 22022 tahun 2009. Itu merupakan syarat untuk nanti perusahaan Anda mendapatkan FSCC, Food Sertifikasi Skema untuk food safety-nya. Salah satunya PRP ini, kawan-kawan. Ya, desain dan jelasnya harus sesuai dengan bingkainya. Apalagi area penyimpanan. Ini harus bisa dibedakan mana area penyimpanan yang sudah kadaluarsa atau yang reject dengan yang akan kita gunakan. Ada yang sudah pernah ikut pelatihan PRP, kawan-kawan? ISO TS 22022 tahun 2009. Ambil ya, kawan-kawan ya. Jadi saran saya, ada 4 yang harus Anda ambil selain dari ISO 22000. 1, GMP. Kedua, PRP. Ya, GMP dengan PRP ini sama, kawan-kawan. Sama, tujuannya sama. Kemudian yang ketiga, Anda ambil nanti HACCP, Hazard Analysis Critical Control Point. Kalau enggak, Anda ambil lagi yang keempat, FSCC 22000. Yang kelima, BRC. Nah, itu yang paling sering. Kalau kawan-kawan bergerak di bidang pangan. Jelas ya, sampai sini ya, kawan-kawan ya. Inilah untuk klausa ke-8. Sampai di sini ada yang mau bertanya dulu, kawan-kawan? Sebelum saya lanjut, ada yang mau mengajukan pertanyaan nggak? Silakan kalau ada yang mau mengajukan pertanyaan, biar langsung saya jawab. Kalau ada yang kira-kira belum paham dari penjelasan saya, silakan. Jangan. Oke, klausa berikutnya, yaitu klausa 9. Evaluasi. Pak Fajar Rizky, suara saya masih jelas nggak, Pak Fajar? Sangat jelas, Pak. Oke, mantap ya BPJS ya. Berarti BPJS. klausa yang berikutnya, klausa ke-9. Kita lakukan monitoring, pengukuran, dan evaluasi. Kapan kita melakukan pengukuran? Terus-menerus, apa akhir dari pengukuran ini? Contohnya, produk kita tidak ada terkombinasi BFK. Tahu kawan-kawan BFK? Bahaya biologi, bahaya fisik, bahaya kimia. Contoh bahaya biologi apa, kawan-kawan? E. coli, Salmonella, Staphylococcus. Bahaya kimia, contohnya apa, kawan-kawan? Itu misalnya Anda lagi makan di pinggiran pelabuhan. Nah, si abangnya mencuci piringnya pakai air pelabuhan itu, kawan-kawan. Kita nggak tahu itu. Airnya itu sudah terkontaminasi nggak dengan buangan solar. Jadi hati-hati Anda kalau yang sering-sering makan di pelabuhan. Jangan-jangan air cucian piring Anda itu dari laut itu diambil. Kemudian siapa yang terlibat? Bagian internal atau eksternal? Ini bagian dari monitoring. Kemudian 9.2, kita melakukan yang namanya audit internal. Nah, ini yang saya katakan tadi. Setelah mengambil ISO 22000, disarankan mengambil internal audit. Nah, biasanya kalau saya memberikan pelatihan selama 2 hari itu, hari ketiga saya kasih latihan audit. Untuk dalam ISO 22000. Kemudian, audit ini harus ditinjau. 9.3. Jadi manajemen puncak harus meninjau terkait mengenai hasil audit. Contoh, Pak Armansyah sudah 10 tahun kerja sebagai bagian supervisor produksi produk. Tetapi belum pernah sama sekali diikutkan pelatihan ISO 22000. Maka manajemen Anda harus menindaklanjuti dari hasil internal audit itu. Itu misalnya temuan auditnya. Maka nanti kita mintakan untuk dilakukan training kepada Pak Armansyah.
Itulah namanya manajemen tinjauan ya, atau tinjauan manajemen. Kemudian klausa 10. Klausa 10 ini kaitannya dengan peningkatan. Peningkatan. Nah, kalau yang namanya peningkatan, apa yang ditingkatkan kawan-kawan? Yang bagus kita tingkatkan, yang kurang bagus kita perbaiki. Jadi organisasi harus melakukan yang namanya continuous improvement. Oke, sebentar ya. Sebelum saya lanjut, klausa 10 ada pertanyaan dari rekan kita, peserta. Sebentar. Hari ini Febriana. Izin bertanya, Pak. ISO 22000 ini berlaku internasional dan voluntary. Kalau dari regulasi nasionalnya, apakah ada yang mirip isinya dengan ISO 20000 dan bersifat mandatori? Ada. Apa dia kawan-kawan? Namanya GMP, Good Manufacturing Practices. Itulah dia yang mirip dengan ISO 22000. Tetapi bedakan kawan-kawan, ISO 22000 sifatnya volunteer. Kalau GMP, Good Manufacturing Practices, HACCP, Hajar Analisis Critical Control Point, itu sifatnya mandatori. Kalau mandatori wajib, nggak bisa Anda tawar-tawar, kawan-kawan. Kalau ISO 20000, ini sifatnya volunteer. Bisa Anda pakai, bisa Anda tidak pakai. Tetapi, kalau nanti produk kita mau dikirim ke luar negeri, syarat kepada customer kita atau kepada klien kita. Ya, kembali lagi ke klausa 10. Mantap ya, kalau ada pertanyaan langsung saya respon ya kawan-kawan ya. Silakan. Nah, kemudian ketidaksesuaian. Saya mau bertanya kawan-kawan. Ketika kita bicara mengenai yang namanya tindakan perbaikan, namanya corrective action. Dan ada tindakan pencegahan, preventive action. Apa bedanya? Apa beda antara tindakan perbaikan dengan tindakan pencegahan? Corrective action, preventive action. Atau saya tambah lagi, correction. Apa bedanya kawan-kawan dalam industri keamanan pangan? Ada yang tahu nggak bedanya? Coba saya tanya, perbedaannya begini. Kalau baju saya lepas satu kancingnya, yang saya lakukan correction, corrective action, atau preventive action. Yang sedang kita lakukan itu apa? Hilang saya punya kancing, lalu saya apain? Apakah preventive, corrective action, atau correction? Jawabannya apa kan? Jawabannya adalah koreksi. Kenapa koreksi kawan? Ya langsung saya perbaiki. Tetapi yang kedua kawan-kawan, saya tidak hanya memilih, saya lihat lagi baju saya enggak serabut, ada tidak yang kalau saya lakukan 2 kali tindakan perbaikan, namanya apa? Kalau 2 kali tindakan perbaikan yang saya lakukan, namanya corrective action. Connection 86 suara saya jelaskan kan? Pak Rizky. Siap. Monitor Pak Fajar, apakah suara saya jelas? Saat ini sudah jelas, Pak. Tadi sempat putus-putus. Cek, apakah suara saya jelas? 86 terkopi manis, kawan-kawan? Tolong responnya.
Aman, Pak. Loud and BPJS. Jadi sekali lagi, yang namanya perbaikan itu sudah terjadi. Kalau itu belum terjadi, ya. Kemudian peningkatan secara terus-menerus. Untuk peningkatan secara terus-menerus ini, kawan-kawan, bisa dilakukan peningkatan pada kebijakan food safety tempat kerja kita. Apa isinya? Apakah kebijakan kita ini ada satu, dituliskan satu terhadap regulasi, dua, kita aman, sehat, bermutu. Ketiga, ada jaminan insuransi. Hasil audit, kebijakan, hasil verifikasi, dan validasi. Apa terkopi manis, kawan-kawan? Jelas sampai di sini? Oke. Jadi, kemudian komunikasi internal juga dilakukan. Oke, ada pertanyaan dari Pak Ayu, PES Universitas Haluleo, Kendi. Mohon izin, penyimpanan dapat di atau medium storage bagi preventif dan korektif jika suatu bahan pangan atau sudah mengalami kerusakan mutu dan turunan. Kawan-kawan, tadi kan sudah saya katakan, ada dua best practice yang dilakukan. Yang pertama, ada yang namanya FIFO, first in, apakah suara saya jelaskan, Pak? Monitor. Pak Fajar Rizky Mardayani, apakah suara saya jelas? Sudah jelas, Pak. Monitor, apakah suara saya jelas, kawan-kawan? Tolong responnya. Masih putus-putus? Masih putus-putus, Pak. Yang lain? Apa? Tolong direspon ya. Enam terkopi putus-putus. Cek, apakah suara saya begini sudah jelas? Pak Fajar Rizky, monitor. Monitor, Pak. Sudah cukup Oke. jelas, Pak. Baik, tadi ada pertanyaan ya. Saya tadi ditanya oleh Pak, siapa tadi? Sorry. Pak Bayu. Pak Bayu. Ya, jadi caranya kita menggunakan teknik first in, first out ya. Sama first expire, first out. FIFO dan FEFO. Dan juga kita juga menggunakan ada namanya PRP. Prerequisite Program. ISO TS 22022 tahun 2009. Nah, itu cara-cara metode praktis yang bisa kita gunakan. Kemudian, saya mau bertanya kepada kawan-kawan. Apabila ada Pak Ujang, dia mau buka perusahaan. Jadi dia bertanya kepada Pak Ujang, kepada kawan-kawan. Yang mana duluan harus saya terapkan, kawan-kawan? Yang diterapkan oleh Pak Ujang ini, atau Pak Stephen panggilannya. GMP, Good Manufacturing Practices, ISO 22000, HACCP, atau bingung? Yang mana pertama kali sebaiknya harus Anda terapkan? Coba jawab dulu yang terbaik, kan? GMP 22.000 atau HACCP? GMP. Kenapa GMP? Kenapa kawan-kawan menjawabnya GMP? Ya, Basic Food Safety.
Jadi GMP itu adalah mandatori, wajib ya kan ya. Sementara ISO 22000 adalah volunteer. Sekarang saya tanyakan kan, apakah produk saya yang sudah saya lakukan GMP, ya, sudah saya kategorikan dia aman untuk dikonsumsi. Perlu nggak saya melakukan lagi HACCP? Hazard Analysis Critical Control Point. Perlu nggak kakak? Perlu Pak, buat apa? Coba saya tanya dulu. Anda sudah mengatakan GMP. Terus, berarti kalau kita buat segitiganya kan begini nih. Maaf ya, segitiganya agak jelek. Ini GMP. Benar ya? Kemudian di sini HACCP. Benar ya kan kawan ya? Kemudian di sini ISO misalnya. Saya sudah menerapkan GMP. Kenapa saya harus perlu lagi menerapkan HACCP? Buat apa kan? Kenapa saya harus lagi menerapkan HACCP? Karena HACCP itu untuk apa kan? Untuk kontrol kritis, ya, pengendalian. Jadi semua produk Anda, walau sudah dilakukan GMP, tetap harus dilakukan kontrol, yaitu HACCP. Nah, bagaimana Pak nanti penerapan dalam ISO 22000 nih? Harus ada penetapan komitmen dari manajemen Anda. Kalau namanya komitmen, berarti harus ada uang keluar. Bukan komat kamit. Kalau komat kamit namanya Mbah Dukun. Kemudian dibentuk timnya, tim ISO 22000, dilakukan pelatihan dan penyusunan dokumen. Lalu kita lakukan penentuan HACCP, critical control point-nya. Lalu kita dokumentasikan untuk dokumen implementasi. Lalu kita lakukan internal audit, kawan-kawan. Kalau Anda belum melakukan internal audit, jangan coba-coba langsung melakukan sertifikasi eksternal. Lalu nanti disampaikan kepada manajemen. Nomor 9. Apakah boleh kita lakukan audit eksternal? Kalau mereka katakan, oke, berarti kita sudah siap untuk setiap dokumen implementasi. Inilah 10 tahapan penerapan ISO 22000 sampai disertifikasi. Nah, ingat ya kawan-kawan ya, yang namanya ISO ini 22000 nih, akreditasinya levelnya internasional ya. Kalau yang levelnya nasional itu yang ada dari CAN, Komite Akreditasi Nasional. Izin bertanya Pak, HACCP ini apakah konsepnya sama dengan HIRA RC? Terima kasih dari Arini Febriani. Ya, betul sekali BPJS. Hanya saja bedanya di mana? Kalau HIRA RC itu lebih kepada keselamatan kerja. Kalau HACCP itu lebih kepada keamanan pangan. Hanya saja kalau di HACCP dia hanya 3 yang dikontrolnya itu kawan-kawan. Apa itu kawan-kawan? Bahaya BFK, biologi, fisik, kimia. Kalau HIRAS itu banyak, semua bisa dikontrolnya. Bisa nanti ada kaitan dengan biologi, fisika, kimia, tekanan, listrik. Jadi kalau HIRA RC ini lebih menyelamatkan dari sisi keselamatan kerja. Kalau HACCP lebih kepada keamanan pangan, tetapi konsepnya sama, tetap menggunakan matriks resiko. Ya. Kemudian, kalau yang levelnya nasional itu nanti dikeluarkan oleh CAN. Ingat kawan-kawan ya, ISO ini bukan untuk perorangan, tapi untuk organisasi kita. Jadi nanti diakui oleh IAF, International Accreditation Forum. Kalau yang nasional namanya CAN. Ya, jadi sejak masa corona kita boleh melakukan remote audit. Pak, kalau misalnya saya nanti mau mengaudit perusahaan orang lain, saya sertifikasinya apa Pak ke personal? Namanya IRCA ya kan ya? IRCA. Apa itu IRCA? International Register Course Auditor. Jadi Anda auditornya. Namanya IRCA. Nah, itu nanti ada yang 8 juta, ada yang 12 juta, tergantung jenis dari ISO-nya. Nah, jadi untuk pengajuannya ini kita nanti akan lakukan komunikasi ke badan sertifikasi, lalu nanti dilakukan pre-audit, lalu dilakukan final audit 2-3 hari. Nah, kalau nanti ada temuan, mau dia nanti kritikal, mayor, ataupun minor, itu nanti akan diberitahu sama badan sertifikasinya. Lalu nanti diberikan sertifikasinya yang berlakunya selama 3 tahun.
lalu nanti dilakukan audit surveillance, audit kepatuhan. Setelah Anda sudah memegang sertifikasi ini bagi perusahaan, saya akan datang 6 bulan kemudian atau 1 tahun, namanya audit surveillance. Bisa saja nanti dicabut perusahaan sertifikasi ISO 22000 Anda, kalau nanti penerapan setiap klausanya ternyata banyak temuan kritikal. Jangankan kritikal, yang mayor. Jadi namanya audit surveillance. Jadi sertifikasi yang dikeluarkan ini ya bukan dari Kementerian Tenaga Kerja. Saya ingatkan lagi. Jadi kalau ada yang mengaku-ngaku mengeluarkan sertifikasi dari ISO 22000 atau ISO lainnya dari kementerian, itu kawan-kawan jangan dipercayai. Yang mengeluarkan yang sudah tersertifikasi ini kan, DNV, Skopindo, Tevra. Saya bukan marketing mereka, tapi yang bagus-bagus itu seperti inilah. Ya, dan masa berlakunya adalah 3 tahun. Jelas ya kawan-kawan ya? 3 tahun masa berlaku sertifikasinya ini. Nah, jadi apa kesimpulannya kawan-kawan? Yang pertama, ISO 22000 ini adalah sistem manajemen keamanan pangan. Yang kedua, sifatnya adalah volunteer, sukarela. Yang ketiga, dia mempunyai 2 PDCA. PDCA-nya ISO 22000 dan ISO 9001. Yang keempat, dia punya 3 standar. Standar yang dia adopsi, yang pertama ISO 9001, yang kedua GMP, yang ketiga HACCP. Dan yang keempat, ISO 22000 ini punya masa berlaku, yaitu 3 tahun untuk sertifikasinya. Dan dia untuk sertifikasi keamanan pangan. Barang siapa ingin mutiara harus berani terjun di lautan yang dalam. Inilah kata Presiden kita yang pertama. Jadi kalau Anda sudah menginvestasikan waktunya pada malam hari ini, semoga nanti kawan-kawan akan menemukan jalan terbaik untuk setiap karir yang Anda inginkan. Baik kawan-kawan sekalian, burung camar terbang tinggi di atas pohon jati. Wahai kawan-kawanku yang sejati, jangan lupa tetaplah bekerja dengan aman dan safety. Saya Ken Hermanto mengucapkan selamat malam untuk kita semua. Saya kembalikan kepada moderator. Silakan Pak Fajar. Baik, sangat luar biasa sekali penyampaian materi dari pemateri kita, ini Bapak Yakin Hermanto. Selanjutnya kita akan buka untuk sesi tanya jawab. Walaupun tadi sudah ada beberapa yang mungkin bertanya, kita akan buka kembali sesi tanya jawab kali ini. Silakan bagi para peserta yang ingin bertanya terkait materi webinar kelas kita, atau mungkin ada juga yang mau sharing pengalamannya, juga silakan bisa langsung open mic, raise hand terlebih dahulu, atau boleh juga menyampaikan pertanyaannya melalui kolom chat. Nantinya akan saya bacakan. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Wah, luar biasa nih Pak. Mungkin sudah sangat paham sekali ya Pak. Saking pahamnya sampai nggak ada yang mau bertanya lagi nih. Oke, mudah-mudahan kawan-kawan diam itu tandanya paham ya. Bukan nanti tandanya udah Pak, bantai aja Pak, udah malam ini Pak, lanjut aja, tutup aja. Jangan gitu ya kawan-kawan ya. Oke. Oh, ini kebetulan ada yang bertanya nih Pak. Dari Ibu Arini Febrina. Pak, bagaimana jika ada perusahaan yang sudah ISO 22000 namun tutup operasi seperti saat pandemi dan buka kembali di tahun kedua? Bagaimana status ISO 22000-nya? Ya. Silakan. ISO 22000-nya itu kan masa berlakunya 3 tahun, Bu. Jadi kalau mau kita perpanjang jangan sampai 1 bulan mau habis baru kita perpanjang. Itu minimal 3 bulan. Jadi kalau misalnya nanti dia sudah masa berlakunya, misalnya dia dapat kemarin itu tahun 2020. Nah, dia tutup tahun 2021 ya gara-gara pandemi. Buka lagi nanti 2023 masih berlaku. Nanti urusannya ke badan sertifikasi yang pernah mereka undang untuk pembuatan dari sertifikasi ISO 22000. Itu nanti yang mereka akan hubungi. Begitu ya, Bu Arini Febrina. Oke, baik. Sepertinya sudah jelas dijawab oleh Pak Yakin Hermanto dan juga sudah dijawab tadi. Terima kasih Pak dari Ibu Arini.
Baik, berikutnya silakan apakah ada yang ingin ditanyakan kembali terkait daripada materi kita ISO 22000 atau mungkin ada yang ingin sharing pengalamannya terkait bagaimana sistem keamanan pangan di perusahaannya masing-masing. Silakan, kami persilakan untuk open mic atau raise hand terlebih dahulu. Sepertinya masih malu-malu nih Pak, dari tadi ada beberapa saja yang hanya open mic. Selebihnya mungkin belum berani mengeluarkan suara emasnya di saat malam hari ini. Ayo jangan jangan kalah sama Pak Yakin. Tadi Pak Yakin udah beberapa kali nyanyi juga ya Pak ya. Mungkin ada yang mau gantian nyanyi dari peserta juga, dipersilakan. Kalau tidak, saya yang bertanya boleh kawan-kawan? Silakan Pak. Oke. Jadi kalau tidak ada yang bertanya, saya mau bertanya boleh ya? Nah, coba kawan-kawan, coba dilihat link yang sudah saya share di dalam chat chat Zoom. Sudah ada ya? Coba Sudah kawan-kawan muncul Pak. masuk dulu ke situ kan kawan. Klik link tersebut, masukkan kodenya 0896821. Kita mau lihat seberapa paham kawan-kawan terkait mengenai ISO ini. Biar saya start. Nanti kalau nilainya bagus di atas 6.000 berarti paham ya. Tapi kalau belum paham itu biasanya di bawah 6.000 nilainya. Oke, sudah ada peserta yang masuk ya. Yang lain kalau bisa silakan masuk. 5 orang atau 10 orang samplingnya saya lihat. Saya ambil sampling aja. Minimal 5 orang. Ya. Oke, sudah ada 5 orang. Yang lain tetap masih bisa masuk ya. Saya start. Tadi saya sempat bertanya apa ISO yang Anda sudah pahami selain 22.000 ya. Ada yang mengatakan 45.001, 9.001. Jadi saya campur-campur pertanyaannya. Saya mau melihat karena ISO yang kita pelajari ini adalah ISO persyaratan, maka nanti ISO ini tidak jauh beda jawabannya dengan jawaban ISO 22.000. Oke, baik. Sudah pada selesai kan kawan? Kalau sudah selesai saya akan stop. Coba diketikkan angka 1 bagi yang sudah selesai ya. Saya mau ngambil sampling. Cukup 5 orang aja atau 8 orang. Jadi kalau samplingnya nanti di atas rata-rata berarti pemahamannya bagus.
Baik, sudah selesai kawan-kawan? Ada yang sudah selesai, tolong diketikkan angka 1 ya. Kalau yang sudah selesai, angka 1. Oke, sudah ada peserta yang sudah selesai. Fajar Rizky Maidani. Yang lain, kalau ada 3 orang yang sudah selesai akan saya stop. Masih 1 orang, oke, 2 orang, Marfud Rojat. 1 lagi. Samplingnya kawan-kawan. Yang sudah selesai. Ada yang sudah selesai, ketikkan angka 1 ya. Sudah 2 orang selesai. Oke, sudah banyak ya. Udah ada tambah 2 lagi. Baik, saya akan stop. Berapa skornya kawan-kawan? Kalau nanti di atas 5.000, berarti skornya bagus ya. Rata-rata. Farisma, oke. Skornya berapa ini? Oke, ternyata masih di bawah 5.000 kawan-kawan ya. Masih di bawah 5.000. Tapi tidak apa-apa kawan-kawan, yang namanya kita belajar tidak mungkin langsung 100% dapat ya. Tapi paling tidak Anda sudah mencapai hampir dari 5.000. Jadi dari angka 1 sampai dengan 10, saya kategorikan pesertanya sudah cukup memahami. Belum baik ya, masih cukup. Oke ya. Baik, rekan-rekan sekalian, bagaimana cara agar orang lain selalu mengingat nama kita? Cara terbaiknya gimana? Cara terbaik agar orang lain selalu mengingat nama kita dengan cara? Oke, ada yang bertanya, Pak Fajar. Bagaimana? Silakan Pak Fajar. Oke, baik. Kita nggak apa-apa, kita lanjut lagi Pak untuk dibacakan pertanyaannya. Ya, silakan satu lagi Pak, biar saya jawab. Oke, baik. Terakhir nih ya Pak, dari siapa nih? Oh, dari Ibu Ulfah Mukaromah. Izin bertanya Pak, bedanya tugas HSE sama QA atau Quality Control dalam implementasi ISO 22000 di perusahaan apa ya Pak? Oke, 1. Kalau kita bicara mengenai HSE, itu lebih kepada health, safety, environmental. Kalau di bahasa Indonesia kan keselamatan, kesehatan, kerja, dan lingkungan. Nah, fokus mereka ke situ untuk menyelamatkan manusia, menyelamatkan kita ini supaya jangan sakit penyakit, supaya jangan lingkungan kita terganggu. Tapi kalau QA/QC di dalam implementasi ISO 22000, mereka itu tugasnya supaya produk yang kita dapatkan ini kualitasnya, mutunya aman, selamat, sehat. Artinya, mereka jangan nanti menerima bahan baku itu asal-asalan. Itu yang melakukan siapa? QC, Quality Control. Orang QA-nya, itu dia mengambil produknya ataupun menggunakan produk ini harus ada standarnya. Jadi kalau yang untuk regulasi standar, itu yang megang QA, yang untuk melakukan inspeksi ke lapangan, itu QC. Itu perbedaannya. Jadi QA itu lebih kepada assurance-nya, kepada jaminan mutunya berdasarkan regulasi standar. Kalau QC lebih kepada kontrolnya, kontrol produk. Kalau HSE itu lebih kepada keselamatan, kesehatan kerja lingkungannya. Oke ya. Baik, bagaimana cara agar orang lain selalu mengingat nama kita? Kata Pak Inul Yakin, sebut nama kita. Masih kurang tepat. Berbuat baik, masih kurang tepat. Jawabannya adalah pinjam uangnya, ya. Maka nanti Anda akan dibawanya ke dalam mimpi, bahkan dibawanya ke dalam doanya. Ya, kawan-kawan ya. Jalan-jalan ke Bekasi, jangan lupa bawa oleh-oleh saat kembali. Semua peserta wajahnya berseri-seri. Saya ucapkan selamat malam hari ini. Saya Yakin Hermanto mengucapkan selamat malam untuk kita semua. Saya kembalikan kepada Pak Fajar. Silakan Pak Fajar. Baik. Terima kasih Pak Yakin Hermanto. Sangat luar biasa untuk sesi kali ini. Peserta juga sangat antusias sekali. Tetapi sangat disayangkan untuk malam ini kita memiliki keterbatasan waktu. Namun jangan khawatir. Bagi Bapak Ibu yang mungkin masih memiliki pertanyaan yang ingin didiskusikan terkait materi atau tema kita pada malam hari ini, bisa didiskusikan
di lain waktu nantinya bisa langsung komunikasikan ke Pak Yakin Ermanto melalui kontak yang sudah kami sebutkan tadi atau melalui grup chat WhatsApp dan Telegram dari standar.id. Sebelum saya tutup, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kembali kepada khususnya Pak Yakin Ermanto yang telah memberikan materi kepada kita semua. Semoga apa yang telah disampaikan dapat kita pahami secara utuh dan dapat kita implementasikan dengan baik sehingga menjadi ladang pahala bagi kita semua. Akhir kata, saya selaku moderator mewakili tim Standar.id mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi rekan-rekan sekalian dalam webinar kali ini. Sekaligus menyampaikan permohonan maaf apabila dalam memandu acara masih banyak khilaf dan salahnya. Semoga kita semua dapat berjumpa kembali dalam webinar-webinar lainnya yang diadakan oleh Standar.id. Mari kita tutup acara kali ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan. Terima Waalaikumsalam. kasih. Terima kasih Pak Yakin. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam.